刚刚进入印尼的球场啊，现在火药味已经十足了，真的希望中国队给点力，拿下印尼。印尼是什么很厉害的国家吗？我请问，哇，因为国足我认识了真的好多我都没有听说过的小国家。 Meski sama-sama Cina, para warga Indonesia keturunan Cina tersebut lebih mendukung Indonesia daripada negara leluhur mereka sendiri. Terbukti di GBK kemarin, ada seorang Cindo yang dengan bangganya berteriak bahwa dia mendukung Indonesia ke hadapan fans Cina. Kok aku difitnah terus? Jare nih, kiper Cina kok gak bal-balan malah breng-brengan. Hei, wes ngomongi. Sing Cina merah iku tok, tapi akui 100% Indonesia akui. Pertandingan seru antara timnas Indonesia melawan Tiongkok kemarin bukan cuma menyisakan euforia kemenangan, tapi juga membuka mata banyak orang, terutama warga Tiongkok yang datang langsung ke stadion. Ada satu hal yang bikin mereka benar-benar bingung. Bukan soal permainan bola, tapi soal dukungan dari warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Mereka heran kenapa orang-orang yang secara fisik dan nama terlihat seperti mereka justru bersorak untuk Indonesia, bukan Tiongkok. Fenomena ini bikin beberapa pendukung Tiongkok sampai tersulut emosinya. Tapi inilah uniknya Indonesia. Di negeri ini, nasionalisme nggak ditentukan dari warna kulit atau bahasa ibu. Orang Tionghoa di Indonesia, atau yang sering kita sebut Cindo, sudah menyatu dalam budaya Nusantara. Banyak dari mereka bahkan lebih fasih berbahasa daerah ketimbang Mandarin. Mereka lahir di sini, besar di sini, dan mencintai tanah air ini sepenuh hati. Inilah bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya akan alam, tapi juga keragaman yang menyatu dalam satu kata, NKRI. Kali ini datang dari seorang turis asal Tiongkok yang jauh-jauh terbang ke Indonesia demi mendukung langsung tim kebanggaannya di pertandingan sepak bola. Yang benar-benar mengejutkan baginya adalah saat ia melihat warga keturunan Tionghoa yang secara fisik mirip dengannya justru berdiri tegak memegang bendera merah putih, mendukung penuh timnas Indonesia, bahkan ikut memanaskan atmosfer lewat sayur balik ke arah tim Tiongkok. Baginya, itu seperti tamparan emosional yang sulit diterima.刚刚进入印尼的球场啊，现在火药味已经十足了，真的希望中国队给点力，拿下印尼，让那些竖中指的、辱骂中国的，结束后回家哭去吧。 Dari video ini kita bisa lihat betapa luar biasanya semangat nasionalisme warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Mereka yang disebut sebagai Cindo memang lahir dan besar di tanah Nusantara. Budaya, cara bicara, hingga jiwa mereka telah melebur sepenuhnya dalam kebhinekaan Indonesia. Bahkan, banyak dari mereka yang sudah tidak mengenal bahasa Mandarin lagi, justru lebih fasih berbahasa daerah dengan logat lokal yang kental. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang datang ke Indonesia. Di sini, nasionalisme tak dinilai dari latar belakang leluhur. Cinta tanah air tumbuh karena rasa memiliki, hidup berdampingan, dan rasa hormat terhadap tanah yang ditinggali. Dan Cindo adalah salah satu contoh nyata bahwa Indonesia bukan sekadar negara dengan banyak suku dan budaya, tapi rumah yang mempersatukan semua, dari Sabang sampai Merauke. Seorang warga Tiongkok yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal sepak bola Indonesia, tiba-tiba dibuat terkesan setelah menonton langsung pertandingan antara Tiongkok dan Indonesia. Awalnya dia mengira Indonesia hanyalah negara kecil yang bahkan namanya jarang terdengar di panggung internasional, apalagi dalam dunia sepak bola. Namun, semua pandangannya berubah total setelah laga tersebut. 兄弟们，我不懂足球啊，但是我想问一句，印尼是什么很厉害的国家吗？我请问，哇，因为国足我认识了真的好多我都没有听说过的小国家。咱就是说，这个球它是非踢不可吗？啊？ Kemenangan spektakuler timnas Indonesia atas Tiongkok membuatnya terdiam dan berpikir ulang. Ia mengakui Indonesia ternyata bukan negara sembarangan. Kemenangan itu membuka matanya bahwa Indonesia punya kekuatan, semangat, dan kualitas yang luar biasa dalam sepak bola. Pengalaman ini menjadi titik balik bagi dirinya, bahwa negara yang sebelumnya dianggap kecil
ternyata menyimpan potensi besar yang bahkan bisa membuat negara sekelas Tiongkok terdiam. Lewat olahraga, Indonesia tidak hanya menunjukkan keahlian, tetapi juga memperkenalkan dirinya ke mata dunia sebagai bangsa yang tidak bisa diremehkan. Momen ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia patut mendapatkan pengakuan lebih, dan siapapun yang pernah meremehkannya kini harus mulai belajar untuk menghormatinya. Indonesia bukan hanya besar karena luasnya wilayah, tapi karena besarnya semangat rakyatnya. Dalam laga panas antara timnas Indonesia dan Tiongkok kemarin di GBK, ada satu pemandangan yang menarik perhatian. Seorang bule dari Tiongkok datang langsung untuk menyaksikan pertandingan dan berharap timnya menang. Tapi di tengah ribuan pendukung merah putih, dia justru menemukan sesuatu yang membuatnya heran, bahkan sedikit kesal. Ia menyaksikan langsung bagaimana warga keturunan Tionghoa di Indonesia, atau yang biasa dikenal sebagai Cindo, dengan sangat lantang dan penuh kebanggaan justru mendukung timnas Indonesia. Mereka membawa bendera merah putih, meneriakkan yel-yel Garuda, bahkan berani melakukan saywar kepada pendukung Tiongkok lainnya. Inilah perbedaan warga Cina Indonesia dengan Cina Singapura dan Cina Malaysia. Di Malaysia dan Singapura, warga keturunan Cinanya sebagian besar suka mendukung timnas Cina kala bermain. Itu wajar karena mereka punya ikatan kultural dan budaya. Ini sangat berbeda dengan Cina Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Cindo. Meski sama-sama Cina, para warga Indonesia keturunan Cina tersebut lebih mendukung Indonesia daripada negara leluhur mereka sendiri. Terbukti di GBK kemarin, ada seorang Cindo yang dengan bangganya berteriak bahwa dia mendukung Indonesia ke hadapan fans Cina. Bahkan ada seorang fans timnas yang merupakan Cindo yang memberikan salam jari manisnya ke fans timnas Cina. Kiper Cina ta iki. Hei, raimu ngomong kaya ngono apa maksude? Wis diomongi, sing Cina iki mek raiku tok. Tapi tumpah darahku iki Indonesia. Apa-apaan iki? Kok aku difitnah terus? Jarene kiper Cina kok gak bal-balan malah breng-brengan. Hei, wis diomongi. Sing Cina mek raiku tok. Tapi aku 100% Indonesia aku iki. Ono sing fitnah aku barang jarene. Kok Budi ki musuh dalam selimut jare. Apa nih musuh dalam selimut? Aku Indonesia aku. Dari pengalaman itu, ia menyadari sebuah perbedaan mencolok antara warga keturunan Tionghoa di Indonesia dan yang tinggal di negara-negara seperti Malaysia atau Singapura. Di dua negara itu, warga keturunan Tionghoa cenderung masih memiliki ikatan emosional dengan negeri leluhurnya dan kerap memberikan dukungan untuk timnas Tiongkok. Namun di Indonesia berbeda. Para Cindo justru menjadikan Indonesia sebagai tanah air sejati mereka. Mereka lahir, tumbuh, dan menyatu dalam budaya Nusantara. Bagi mereka Indonesia adalah rumah dan timnas Indonesia adalah kebanggaan. Bahkan bahasa ibu mereka sudah bukan Mandarin lagi, melainkan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah tempat mereka tinggal. Pengalaman bule ini menyadarkannya bahwa nasionalisme itu bukan soal darah atau leluhur, tapi soal rasa memiliki. Dan warga keturunan Tionghoa di Indonesia telah menunjukkan bahwa cinta tanah air tak memandang ras atau asal-usul. Mereka adalah bagian utuh dari Indonesia dan mereka membuktikannya di lapangan, di tribun, dan dalam semangat merah putih yang tak tergoyahkan. Dan dari kisah ini, kita semua belajar bahwa menjadi Indonesia bukan hanya soal lahir di tanah ini, tapi juga tentang bagaimana kita mencintainya sepenuh hati. Para keturunan Tionghoa yang memilih mendukung Indonesia daripada negeri leluhurnya adalah bukti nyata bahwa semangat kebangsaan tak memandang latar belakang. Di balik perbedaan darah, budaya, dan bahasa, mereka menunjukkan bahwa merah putih bukan hanya bendera, tapi identitas dan kebanggaan. Inilah wajah sejati Indonesia, beragam tapi tetap satu. Mari kita jaga semangat ini, kita rawat persatuan ini, dan terus dukung negeri ini bersama-sama, tak peduli dari mana kita berasal.